Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusa Rahmadan dengan NPM 121020532. Saya berasal dari kelas 2M Manajemen SDM dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan sedikit sharing materi tentang pembelajaran organisasi. Ya, silakan disimak baik-baik videonya. Langsung saja, tidak usah banyak basa-basi, kita ke videonya. Organisasi pembelajaran. Konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal. Yang pertama, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Kim 1993. Selanjutnya ada tingkatan organisasi pembelajaran. Tingkatan yang pertama ada berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Tingkatan yang kedua ada personal mastery. Upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Tingkatan yang selanjutnya ada mental model. Kemampuan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Tingkatan yang selanjutnya ada membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi. Merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Dan tingkatan yang terakhir ada tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Senge 1994. Selanjutnya ada teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama ada operant conditioning, Skinner. Kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Selanjutnya ada classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian atau sebaliknya. Selanjutnya ada social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Selanjutnya ada karakteristik organisasi pembelajaran. Karakteristik organisasi pembelajaran. Yang pertama ada gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua ada pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Yang ketiga ada perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Wibowo 2006. Dimensi dan karakteristik penting bila organisasi telah menjadi organisasi pembelajaran. Di sini sangat banyak sekali ya poinnya.
Mungkin saya akan membacakan sepertiganya saja. Pertama, ada pembelajaran dilakukan organisasi secara keseluruhan seolah organisasi mempunyai otak. Yang kedua, ada anggota organisasi merasakan pentingnya proses pembelajaran organisasi secara kontinu untuk kepentingan meraih kesuksesan saat ini dan masa yang akan datang. Yang ketiga, ada pembelajaran dilakukan terus-menerus dari sisi strategi pembelajaran, digunakan serta paralel dengan perbaikan kerja. Selanjutnya ada berpikir sistem merupakan hal yang fundamental. Yang selanjutnya juga ada kegiatan dicirikan dengan aspirasi, refleksi, dan konseptualisasi. Dan yang keenam ada kompetensi ini dibangun dengan baik dan berfungsi sebagai titik awal setiap produk baru. Dan yang selanjutnya ada iklim organisasi dan penghargaan sangat kondusif dan memungkinkan karyawan secara individu dan kelompok melakukan pembelajaran. Yang selanjutnya juga ada pembelajaran dicapai dengan seluruh organisasi. Nah, untuk poin-poin yang selanjutnya silakan bisa teman-teman baca sendiri di bawah ini ya. Saya akan langsung lanjut ke yang selanjutnya. Selanjutnya ada 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama ada bekerja mengeneralisir gagasan dengan dampak. Yaitu yang pertama ada menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi. Yang kedua ada memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Yang selanjutnya ada membangun komitmen pada pembelajaran, yaitu yang pertama membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. Yang kedua ada investasi dalam pembelajaran. Yang ketiga mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran. Yang keempat mengukur, tolak ukur, menelusuri pembelajaran. Dan yang kelima ada menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Dan yang selanjutnya yaitu bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Di mana yang pertama yaitu implementasi program perbaikan terus-menerus, yang kedua meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi, yang keempat ada yang ketiga ada eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia, dan yang keempat ada identifikasi mental model proses organisasi. Cukup sekian materi yang dapat saya sharing. Semoga materi yang saya sharing ini dapat berguna atau bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.